Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberkahi keselamatan dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita dapat bertemu kembali secara virtual untuk melanjutkan simposium nasional dengan tema memperkokoh kedudukan bahasa daerah dan kurikulum nasional yang diselenggarakan oleh PPBDI. PPBDI Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa Perkumpulan Pendidikan Bahasa Daerah merupakan suatu perkumpulan guru bahasa daerah semua jenjang persekolahan, baik sekolah negeri maupun swasta se-Indonesia. Jadi Ibu Bapak peserta simposium guru bahasa daerah se-Indonesia, mohon untuk segera bergabung di dalam PPBDI untuk bersilaturahmi, berkolaborasi, bertukar informasi dalam melestarikan bahasa daerah di Indonesia. Keragaman bahasa dan budaya bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ternilai yang kita miliki. Bapak dan Ibu peserta simposium yang kami banggakan, hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan simposium yang Bapak Ibu ikuti. Setelah kemarin kita semua bersama-sama mendapatkan banyak ilmu dari beberapa narasumber yang berasal dari berbagai macam lembaga dengan berbagai macam tema. Di sini hari ini kita juga akan mendapatkan berbagai materi dari beberapa panelis yang berasal dari praktisi pendidikan. Baik itu dari perguruan tinggi, jenjang persekolahan, dan pegiat pendidikan lainnya. Terima kasih dan kami ucapkan selamat datang kepada para panelis yang telah hadir, baik di studio maupun di wilayah masing-masing. Bapak Ibu peserta simposium yang kami hormati, panelis yang akan menyampaikan materinya pada hari ini diantaranya adalah Bapak Dr. Haji Dingding Hairudin MPD, dosen Universitas Pendidikan Indonesia dari Prodi Bahasa Daerah yang pada hari ini berkenan hadir di studio pelaksanaan simposium. Assalamualaikum Wilujeng Enjing, selamat pagi Bapak, terima kasih dapat bergabung bersama kami. Bapak Dr. Andes Mulyana M. Hum, dosen Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat pagi Bapak Mulyana. Selamat pagi. Ya, terima kasih dapat bergabung bersama kami. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, Bapak Inyoman Suka Adiasa, MPD MPilH, dosen STAHN, Empu Kuturan Singaraja Bali. Selamat pagi, Bapak Nyoman. Selamat pagi, selamat pagi. Terima kasih, Bapak berkenan hadir bersama kami. Selanjutnya, Ibu Dr. Farida Aryani, MPD, dosen Universitas Lampung, Sumatera Selatan. Selamat pagi Ibu Farida. Senang sekali Ibu dapat bergabung bersama kami. Selanjutnya Bapak Pramono PhD, dosen Universitas Andalas, Sumatera Barat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dapat bergabung dengan kami dan berkenan hadir menyampaikan materi Bapak. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Dr. Muhli Sadrawi SSM Hum, dosen Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bapak. Selanjutnya Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian yang berkaitan dengan inventarisasi bahasa dialek geografi. Untuk bahasa Sunda misalnya, bahasa Jawa, atau bahasa-bahasa lainnya, kita perlu memiliki inventarisasi hasil penelitian dialek geografi. Ini untuk kepentingan pengajaran di sekolah atau bacaan bagi masyarakat umum. Penelitian lainnya seperti penelitian ragam bahasa atau penelitian teori bahasa. Penelitian jumlah penutur asli dan sikap penutur. Kita sampai saat ini di Jawa Barat belum mengetahui persis penutur asli bahasa Sunda. Penutur asli bahasa Sunda Cirebon, bahasa Jawa Cirebon.
penutur asli bahasa Melayu Betawi misalnya. Nah, ini adalah dilakukan oleh para akademisi. Dan bagaimana mereka, sikap para penutur asli dalam berbahasa ibu, berbahasa daerah, dan lain selanjutnya. Penelitian yang berkaitan dengan pengajaran bahasa, yaitu penelitian terhadap guru, kebutuhan guru, rekrutmen guru, kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang membantu mengangkat kesejahteraan misalnya, kemudahan untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Muncul masalah lagi, yaitu adanya pasal yang mengatur tentang guru. Karena ada apa? Ada regulasi di pusat bahwa guru itu harus berkualifikasi sarjana S1. Masalah lagi, tetapi tidak menjadi kita buntu, kita bergerak terus. Ya, alhamdulillah akademisi baik itu dosen, guru, pemerhati, peneliti, ya, pengembang, lalu yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah memberi ruang terus untuk mengembangkan bahasa dan kebudayaan Lampung. Mengapa? Karena itu tadi sudah jelas payung hukumnya. Undang-Undang Dasar 1945. Lalu saya masih ingat ketika lahirnya politik bahasa nasional. Nah ini juga yang perlu dipikirkan bersama Pak Wayan dan Pak Dinding, juga Pak Maulana, kita semua. Tentang garis haluan kebahasaan. Saya ingin sekali Badan Bahasa, kalau zaman saya mahasiswa dulu namanya Pusat Bahasa, itu memberikan deskripsi dan sintak yang jelas tentang bagaimana implementasi bahasa daerah, implementasi bahasa nasional, dan implementasi bahasa asing. Karena kalau ini tidak dirumuskan sintaknya, nah ini yang sering terjadi serempetan ya, kalau naik mobil itu serempetan karena ada yang jalan duluan, jalan di tengah, jalan di akhir gitu. Kalau dia bahasa daerah dengan kedudukannya ini, maka fungsinya jelas. Karena fungsinya jelas, maka langkah-langkahnya juga harus jelas. Ini tentu saya setuju Pak Maulana tadi. Ini perlu kebijakan yang dari atas ini, top down ini harus dimaknai jelas ke bawah. Ya. Dan ini berlaku umum. Ini nanti mungkin lebih ke atasnya lagi Mas Menteri ini. Mas Menteri yang masih muda, saya senang sekali ya. Mas Menteri melalui jajarannya memberikan payung hukum yang lebih tegas lagi. Pokoknya sandaran kita Undang-Undang Dasar 45. Sandaran lebih tinggi lagi kalau di Islam Al-Quran. Nah silakan ini Adinda Wayan cari lagi. Di Bali itu apa? Kalau di Jawa mah nggak usah sanksi lagi nih Pak Maulana dan kawan-kawan, juga Prof. Suwardi ini ahlinya. Ya, jadi kita jangan ragu mengembangkan apa yang ada di daerah ya. Karena kita mau menuju 4.0, 5.0 itu pasti balik lagi lah ke daerah itu ya. Tadi ini saya langsung saja karena materi saya secara terstruktur sudah disampaikan oleh 3 pembicara terdahulu. Ini hanya ungkapan hati saja. Saya selaku akademisi ngajar di Unila sejak 84 secara resmi ya. Non resminya sejak tahun 82. Ini saya senang sekali dengan apa yang namanya identitas daerah, kebanggaan daerah. Salah satunya di ranah bahasa. Coba kalau kita jalan, Pak Nyoma, Pak Wayan ke Lampung, pasti tampak dari lafalnya, pasti masih keindahan ya. Kapan-kapan Pak Wayan lihat, Pak Nyoman lihat keluarga Bali yang ada di Lampung, ya. Pak Dingding kayaknya pernah tuh ke Lampung, ya. Ternyata ada yang namanya di Lampung disebut inovasi leksikal, tapi ternyata itu dari Bandung. Ini menarik ya. Kata tabe pun ternyata di Bandung juga tabe. Di teman saya di Bugis juga tabe. Jadi
tidak sulit. Jadi nanti melalui Mas Menteri, terus terang saya berharap untuk ngopeni bahasa budaya daerah ini perlu. Ini tidak akan lengang dimakan zaman ya. Contoh aksara yang saya paparkan itu di PPT itu, di Salindia itu pada abad 17-19 menurut peneliti Ibu Lisa itu, ahli aksara. Dulu gaya menulisnya menggunakan aksara. Nah, artinya kekayaan yang ada di alam Indonesia ini semata-mata untuk menyatukan yang namanya bangsa, yang namanya hamba Tuhan melalui jalur bahasa dan budaya. Saya masih ingat salah satu fungsi bahasa daerah adalah sebagai alat pemersatu antar budaya dan antar bahasa. Semata-mata untuk menjunjung bahasa nasional. Jadi jangan ragu lagi. Sekali lagi saya garis bawahi betul bahwa kita perlu menguatkan adanya kedudukan dan fungsi bahasa daerah. Hanya diajarkan sebagai materi, tapi dia harus dibagaimanakan di dalam pembelajaran itu dilakukan, ya, diamalkan istilah dalam agama. Jadi kalau hanya hafalan, maka kita belum mencapai target apa-apa, Bapak Ibu. Nah, ini juga harus disepakati oleh Bapak Ibu guru. Sesungguhnya target pembelajaran bahasa daerah di sekolah itu mau apa? Mau mengajarkan materi atau menciptakan generasi-generasi yang paham terhadap bahasa. Saya kira itu, Bapak Ibu. Paham tapi maksudnya adalah menggunakan bahasa. Yang kedua, tentang kurikulum yang belum linear. Bapak Ibu, bagaimana caranya? Sebetulnya gampang, Bapak Ibu. Tapi kita perlu satu kesepakatan. Supaya SD sampai perguruan tinggi itu linear dan sampai, Bapak, kita duduk bersama menciptakan satu kondisi komunikasi seperti ini SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Supaya tidak ada lompatan-lompatan tingkat kesulitan, SMP lebih mudah dibanding SD, SD lebih sulit dibanding SMA, dan seterusnya. Ini perlu duduk bersama, Bapak Ibu. Silakan siapa yang memfasilitasi supaya semua bisa berlangsung. Yang ketiga, mohon maaf saya ini terburu-buru, benar sangat singkat. Dari Mas Arif, Erlina, Mas dan lain-lain tentang mengawal kebijakan. Ini benar sekali, terutama untuk teman-teman panitia, mulai dari kongres bahasa sampai sekarang simposium ini tolong betul ya, kita semua akan ikut mengawal. Hasil dari simposium ini dibuat catatan rekomendasi, Pak, ya, teman-teman panitia, rekomendasi supaya apa yang kita inginkan fokuskan di dalam simposium ini benar-benar mencapai target, paling tidak sampai kepada pemegang kebijakan. Kirimkan rekomendasi, salah satunya bahwa bahasa daerah itu harus menjadi bahasa mandiri. Ini yang diinginkan oleh teman-teman guru. Bahasa yang punya slot sendiri di rapot, bahasa yang bisa menentukan anak-anak itu lulus, dan banyak lagi. Bahasa yang menjamin guru-guru profesi bahasa daerah ini tetap ayam, tentram, mengajar, tidak terganggu oleh kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh. Ini dikawal, Bapak Ibu, panitia tolong rekomendasi dikirim ke Pak Menteri, satu, ke Pusat Kurikulum, Kepala Badan Bahasa, ke Dirjen GTK, ke Gubernur, Bupati, Dinas Pendidikan, ke anggota DPR Komisi 10, stakeholder, masyarakat, para organisasi.